Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang ke-10 ini untuk pemulihan tanaman, kita nanti akan membahas tentang sterilitas tepung sari. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mutasi. Jadi bagaimana kita membuat mutasi, tapi ini bagaimana kita membuat steril khususnya untuk tepung sarinya. Jadi bunga jantan istilahnya pada tanaman itu adalah bunga jantannya, serbuk sarinya, itu yang kita buat steril. Kenapa ini penting? Karena untuk proses pemulihan tanaman dalam jumlah besar, maka tidak mungkin kita lakukan proses dengan menggunakan proses fisik. Jadi kita hilangkan bunga jantannya satu persatu, tidak mungkin kalau itu dalam bentuk jutaan tanaman. Maka cara yang paling bisa kita lakukan adalah menggunakan sterilitas tepung sari. Kalau kita lihat definisinya sterilitas, itu adalah ketidakmampuan tanaman membentuk biji karena kegagalan tepung sari atau sel telur berfungsi secara normal. Artinya bahwa di situ terjadi proses penyerbukan yang tidak sempurna, itu menyebabkan sehingga terjadi proses steril, sehingga tidak terjadi proses pembuahan. Yang kedua, itu juga bisa terjadi karena ketidaknormalan alat kelamin dari bunga itu sendiri yang dapat menyebabkan proses sterilitas. Artinya bahwa masaknya bunga jantan dengan bunga betina tidak sama. Maka pada saat terjadi proses pembuahan itu tidak bisa terjadi karena tepung sarinya itu masih terlalu muda atau bahkan sudah terlalu tua. Ini menyebabkan proses sterilitas. Kalau kita lihat pengertiannya lebih mendalam, itu dengan istilah sterilitas tepung sari itu sering disebut dengan istilah male sterility, yaitu tidak adanya atau tidak berfungsinya tepung sari pada suatu tanaman saat terjadinya proses penyerbukan. Ini pengertiannya. Ini kalau kita lihat bahwa di sini terjadinya proses sterilitas, nah ini gagal untuk menyerbuk. Jadi dia tidak, pada saat dia jatuh ke kepala putik, ini kalau dia masih terlalu muda atau dia sudah terlalu tua, maka tidak akan terjadi proses pembuahan. Meskipun kepala putiknya dia sudah siap. Nah ini yang menyebabkan proses sterilitas. Ini yang kita gunakan dalam program pemulihan tanaman. Bagaimana kita membuat agar bunga jantannya ini dia bisa steril, sehingga kita serbuki dengan bunga jantan yang lain. Nah, ini modelnya begitu. Itu makna dari kita membuat proses sterilitas tepung sari. Sehingga secara alami meskipun dia terjadi proses penyerbukan melalui angin dan sebagainya, dia gagal kalau terjadi proses penyerbukan. Oleh sebab itu maka dia bisa diserbuki dengan serbuk sari dari tanaman lain yang kita gunakan sebagai tetua. Nah biasanya yang begini ini pada tanaman-tanaman yang begini ini digunakan sebagai tetua betina, karena ininya disterilkan sehingga ini jadi steril. Kemudian kepala putiknya itu kita serbuki dengan serbuk sari dari tanaman yang lain. Itu bisa terjadi model begitu itu. Kalau kita lihat berdasarkan duduk kepala sari tempatnya itu ada yang tegak, jadi seperti ini. Itu disebut dengan istilah innatus atau basificus. Ada juga yang menempel, disebut dengan adnatus. Atau juga bisa yang kelihatan bergoyang-goyang. Jadi serbuk sarinya itu bergoyang-goyang. Itu disebut dengan istilah versatilis. Nah ini bentuknya. Kepala sari itu modelnya begini, jadi tidak selalu mereka tegak, juga dia tidak selalu bergoyang seperti padi, juga tidak selalu menempel. Jadi seperti pada bunga sepatu, bentuknya bermacam-macam. Nah kalau kita lihat kepala sari, bagian dari benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Nah di dalamnya ini ada kantong sari. Nah sarinya terjadi di sini. Ini isinya adalah berjuta-juta
sel kelamin jantan. Nah, ini bagaimana kita buat agar dia tidak bisa menyerbuki pada bunga betinanya. Maka ini kita buat steril. Sehingga walaupun dia secara alami dia terbentuk begini, tapi dia gagal dalam proses penyerbukan kalau dia terjadi proses penyerbukan sendiri. Modelnya begini. Kalau kita lihat anatominya. Nah, ini yang kita buat agar bagaimana kita membuat yang begini ini jadi steril. Kita buat steril. Nah, ini caranya dalam proses pemulihan tanaman itu ada bermacam-macam. Ada cara fisik, kimia, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu serbuk sari itu begini nih. Kita besarkan. Jadi antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, bentuk serbuk sarinya itu berbeda-beda. Ini kita lihat. Ini bunga jantan seperti ini. Ini bisa diterbangkan oleh angin, oleh air, atau melalui serangga dan sebagainya. Nah, ini yang kita upayakan bagaimana dia bisa terbentuk begini tapi dia jadi steril. Ini yang kita maksudkan dalam proses pemulihan begitu. Sehingga tetuanya yang kita pakai, kalau ininya steril, maka yang normal itu adalah dari bunga betinanya. Sehingga dia akan kita jadikan tetua betina. Nah, kalau kita lihat bahwa bentuk dari bunga jantan serbuk sari itu bermacam-macam. Dia bisa jadi fertil, dia bisa jadi steril. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, yang fertil itu yang membentuk warna-warna yang hitam-hitam seperti ini. Kalau dia keabu-abuan seperti ini, jadi dia ada putih-putihnya begini, dia steril. Jadi yang hitam seperti ini itu dia fertil. Yang putih-putih begini ini dia steril. Ada yang UWS, ada yang USS, ada yang SRS, ada yang SRF. Yang SRF ini yang fertil, stand around fertil. Jadi ini yang bisa kita gunakan sebagai tetua jantan. Sedangkan yang SRS, USS dan UWS ini kita jadikan sebagai tetua betina. Kalau kita lihat pada struktur dari anatomi tanaman padi, itu kita lihat begini ini. Ini yang tadi dikatakan dia yang bergoyang. Jadi bunga jantannya itu dia bergoyang-goyang. Dia keluar begini, keluar. Ini kemudian bentuk dari bunga betinanya itu dua, seperti sikat. Di sini ini seperti sikat. Nah, ini yang bergoyang-goyang tadi. Variumnya. Nah, ini yang tadi antara bunga jantan dan bunga betinanya itu dia tidak sama, tidak bisa bentuk satu. Ini contohnya pada anggrek. Benang sarinya panjang atau disebut dengan istilah didinamus. Misalkan ada 4 benang sari, yang 2 panjang, yang 2 pendek. Ini contohnya pada tanaman Osinum basilicum. Nah, ini. Ada lagi benang sarinya panjang, panjangnya 4. Itu Tetradinamus. Misalnya ada 6 benang sari, yang 4 panjang, yang 2 pendek. Di sini ada Rapanus sativus. Nah, seperti ini. Ini macam-macam proses yang ada di alam. Nah, ini dia jadi steril kalau yang begini ini. Jadi steril. Sehingga dia butuh bantuan orang lain untuk bagaimana dia bisa terjadi proses penyerbukan dengan bantuan orang lain. Ini contohnya bunga-bunga yang tadi. Ini contohnya yang bergoyang. Ini yang menempel. Nah, ini contohnya kalau kita ingin membuat tanaman itu jadi fertil atau dia steril. Nah, modelnya begini. Nah, ini contohnya S1, ini S2. Nah, ini menyerbuk sendiri, terjadi begini.
kemudian ini terjadi proses begini, dia menyerbuk sendiri, ini diserbuki dengan yang lain. Nah, biasanya yang begini ini yang biasanya terjadi proses yang steril biasanya. Nah, caranya bagaimana kita membuat steril? Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, proses terjadinya ini tadi sudah di awal saya sebutkan, itu ada yang benang sari tidak ada atau tidak tumbuh, kegagalan memproduksi tepung sari karena gangguan pertumbuhan. Tepung sari terbentuk namun gagal menjadi masak disebabkan oleh penyimpangan susunan kepala sari. Perbedaan daya hidup tanaman berbunga betina atau terbaliknya alat kelamin pada tanaman berbunga jantan atau tanaman dioecious. Nah, ini contohnya pada bunga pepaya seperti ini. Yang hermaprodit. Nah, ini pengendaliannya itu bisa menggunakan pengendalian cara genetik dengan pengendalian plasma sel dan pengendalian dengan plasma kimia. Kalau pengendalian genetik itu dikendalikan oleh gen tunggal yang resesif. Terjadi pada tanaman yang menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Jadi bahwa tepung sari itu bisa menjadi steril itu karena pengendalinya itu adalah gen tunggal yang resesif, yang tersembunyi. Contoh tanaman yang ini misalkan di sini adalah tomat, ada padi, barley, sorghum, kapas. Itu yang biasanya dia dapat terjadi serbuk sarinya ada yang fertil dan ada yang steril. Ada tanaman yang menyerbuk silang. Itu contohnya jagung, bawang, beberapa tanaman sayur. Nah, ini contohnya tanaman yang menyerbuk sendiri padi. Ini contohnya dalam contohnya ini menggunakan kastrasi, tapi modelnya dia tidak menggunakan cara kimia, tapi ini menggunakan cara kastrasi, jadi diambil langsung bunga jantannya, diambil langsung, jadi langsung disterilkan, diambil dengan cara kastrasi. Ini menyerbuk silang jagung. Jadi kalau kita ingin menyilangkan jagung tapi kita tidak memotong bunga jantannya, karena kalau itu dalam jutaan tanaman maka kita susah untuk memotong satu persatu, maka digunakanlah teknik menggunakan sterilitas tepung sari. Ini contohnya untuk jagung. Yang berikutnya itu pengendalian dengan plasma sel. Yang model begini ini dengan menggunakan persilangan. Nah, sepenuhnya bahwa terjadinya proses sterilitas tepung sari itu dikendalikan oleh kegiatan plasma sel, sehingga sama sekali tidak menyangkut faktor genetik, kecuali bila suatu gen itu mempunyai pengaruh pada perubahan kegiatan plasma sel. Jadi ini di luar inti, terjadinya proses di luar inti, terjadinya di plasma sel. Nah, ini misalkan terjadi tepung sari steril, plasma sel tidak normal, disilangkan dengan tepung sari yang fertil, plasma selnya normal. Maka akan diperoleh tepung sari yang fertil, tepung sari yang steril, plasma selnya tidak normal. Ini pada turunan pertamanya. Kemudian jika F1 disilangkan sesamanya, jadi hasilnya F1 ini disilangkan, maka akan diperoleh sterilitas tepung sari lengkap. Contohnya di sini adalah pada tembakau, Nicotiana tabacum. Nah, ini contohnya. Ini menggunakan model pengendalian plasma sel. Jadi bukan di inti sel, plasma selnya yang mengendalikan, sehingga bisa steril atau juga bisa fertil. Pada tembakau. Ini yang pada
pepaya tadi, bunganya diisolasi tadi. Ini model yang kemarin kastrasi sebenarnya ini. Kemudian berikutnya selain plasma sel itu ada pengendalian yang menggunakan pengendalian kimia. Nah, ini yang pertama bisa menggunakan maleic hydrazid dan FW450. Yang kedua itu bisa menggunakan Na12 diklooroisobutirat. Nah, ini juga bisa kita pakai. Kemudian yang ketiga ini yang umum dipakai paling banyak itu adalah etrel, yaitu 2-kloroetil fosforipik acid khusus untuk Serralia dan mentimun. Ini etrel. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat sterilitas tepung sari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan saudara bertanya kalau ada hal yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.